warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Arif Tahina Kurniatullah dan kedua rekan saya. Yang pertama Nur Indah dari SDN Pelengan Lauk 2 dan Aprilia Selviantini dari SDN Montok 1. Kami akan mempraktikkan praktik kucing dalam supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dalam hal ini, saya akan berperan sebagai observer atau supervisor, kemudian Ibu Indah akan berperan sebagai coach dan Ibu April sebagai Koci. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Arif. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, tapi sedikit agak serak-serak ini Pak, nggak Iya, apa-apa Pak. suaranya terlihat jelas. Iya. Suaranya sudah agak serak ya. Iya, kecapean Pak ini Pak. Iya Bu Indah. Iya. Begini Bu, saya dapat info katanya Bu Indah mau melakukan praktek coaching. Iya. Apakah benar Bu Indah? Iya benar, kemarin Pak April sempat menghubungi saya, katanya ada yang mau diceritakan gitu. Baik. Boleh saya bertanya dulu Bu Indah Monggo. terkait praktik kucing yang akan dilaksanakan Bu Indah. Monggo silahkan. Baik, begini Bu Indah, mengenai permasalahan nanti yang akan diceritakan Bu April, kira-kira Bu Indah sebagai coach, kompetensi apa yang ingin Ibu Indah capai? Iya, di sini yang pertama saya harus bisa hadir secara penuh sesuai yang diinginkan Bu April. Kemudian yang kedua, saya ingin menjadi pendengar yang baik Pak dari semua cerita dari Bu April. Dan yang ketiga, saya akan menggali ide-ide, rencana-rencana perbaikan dari Bu April dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Pak, tiga yang mau saya terapkan ke kegiatan kucing nanti. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira yang Bu Indah pilih, yang mau Bu Indah tingkatkan secara spesifik, kompetensi yang mana itu Bu Indah? Iya, di sini yang saya anggap paling mempunyai peran penting itu Pak di pertanyaan yang berbobot. Karena di sini kan tujuannya saya harus bisa membuat Bu April itu mencari solusi dengan membuat rencana-rencana yang cemerlang dan bisa memperbaiki atau menyelesaikan masalahnya. Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti Bu Indah memilih menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Iya. Jadi dengan pertanyaan yang berbobot itu harapannya nanti bisa memunculkan ide-ide dari Koci, seperti itu ya Bu ya? Sehingga Bu April dapat menyelesaikan masalahnya. Baik. Kira-kira kapan itu Bu ya untuk pelaksanaan coachingnya dengan Bu April? Iya, kebetulan saya janjian dengan Bu April sekitar jam 1:30 Pak. Mungkin sebentar lagi Bu April datang. Bisa menunggu Pak. Baik, saya boleh Ibu Silahkan. mendampingi? Senang sekali Pak, sampai didampingi oleh Bapak. Siapa tahu nanti saya dapat masukan ilmu dari Bapak. Terima kasih saya malah Pak. Oh iya, baik, Iya. sama-sama Bu. Iya. Jadi semoga nanti ketika proses coaching nanti pelaksanaannya berjalan lancar, Amin. tidak ada hambatan, dan semoga apa yang Ibu inginkan dapat tercapai. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Ibu, sambil lalu kita menunggu Bu April. Saya buatkan kopi dulu Pak ya. Oh boleh, boleh. Oke. Assalamualaikum Ibu Indah, Waalaikumsalam. Gimana ya Bu, silakan duduk. Bapak Arif. Ya, silakan duduk. Gimana Bu? Begini Ibu Indah, masa yang saya bicarakan kemarin, saya di sini ingin berbagi cerita kepada Ibu Indah, siapa tahu nanti Ibu Indah dapat membantu saya itu. Iya Bu, silahkan. Tapi sebelumnya minta izin Bu ya. Ini ada Pak Arif mau mengamati kucing kita. Boleh Bu ya. Boleh sekali. Baik. Silahkan Bu, apa yang ingin Ibu ceritakan, semua unek-uneknya silahkan diceritakan ke saya siap mendengarkan Ibu. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih
kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, Ibu. Iya, Bu. Saya ingin bercerita bahwa ini terjadi pada diri saya, Ibu, sebenarnya sebagai guru. Di mana saya itu kurang menjalin komunikasi yang baik terhadap rekan sejawat saya, Ibu. Jadi sehingga nilai kolaborasinya saya rasa agak rendah seperti itu, Ibu. Oh gitu ya. Jadi di sini Ibu merasa kurang bisa berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat Ibu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembicaraan, saya ingin tahu tujuannya Bu April bercerita ke saya ini apa, Bu? Ya, gini, Bu. Tujuan saya nanti berbagi kepada Ibu ini adalah saya ingin mencari solusi, Bu. Saya ingin mengembangkan diri saya ingin mengoreksi diri saya, bagaimana saya nanti bisa menjalin komunikasi yang baik dengan rekan sejawat saya, Ibu, seperti itu. Ya, baik. Karena Ibu ingin memperbaiki ya, mencari solusi hubungan Ibu, cara berkolaborasi, cara berkomunikasi dengan rekan sejawat, itu kira-kira Bu ya, kira-kira apa yang menjadi penyebab Ibu kok kesulitan berkomunikasi dengan rekan sejawat, padahal kan Ibu setiap harinya kumpul dengan mereka itu, Bu. Apa, Bu, penyebabnya kira-kira itu, Bu? Saya rasa, Ibu ya, setelah saya berpikir sebelumnya bahwa saya itu ada rasa canggung, Ibu. Ada rasa canggung ketika saya menyampaikan, misalkan ada permasalahan di kelas dengan siswa saya itu ketika ingin memecahkan masalah, saya memecahkan masalah sendiri, Bu, tanpa saya mengajukan permasalahan saya kepada rekan sejawat saya. Nanti saya juga kewalahan seperti itu. Iya. Terus kalau boleh tahu nih, Bu ya, hubungan Ibu dengan rekan sejawat itu bagaimana, Bu? Setiap harinya itu, Bu, kok Ibu bisa merasa canggung ke mereka gitu? Seperti ini, Bu. Karena saya merasa bahwa saya pengalamannya hanya sebentar sebagai guru, Ibu, maksudnya tidak lama menjadi guru seperti itu, masih ya 2 tahun 3 tahun lah, Ibu. Tentunya saya merasa itu ada pada senior saya seperti adanya lebih tua, jadi saya merasa canggung, Ibu. Iya, karena Ibu merasa paling muda, Bu ya gitu. Baik, kalau semisal, Bu ya, semisal rasa canggung itu Ibu biarkan terus menerus, Bu ya, apa Ibu tuh tahu apa akibatnya ke diri Ibu sama dengan rekan sejawat itu, akibatnya ke Ibu itu kalau Ibu terus saja menyelesaikan masalahnya sendiri karena rasa canggung? Ibu tahu nggak apa akibatnya ke diri Ibu gitu? Oh iya ya, Bu ya, saya berpikir itu pasti ada akibatnya, Bu ya. Pertama, tidak menyelesaikan masalah yang terjadi, Bu. Kemudian juga saya komunikasinya nanti semakin buruk dengan rekan sejawat saya. Kemudian juga ketika ada permasalahan pada siswa, ketika saya tidak dapat dengan rasa canggung saya tidak meminta saran dari rekan sejawat, mungkin permasalahan siswa itu akan terus terjadi, bahkan malah tidak terselesaikan. Iya, Bu. Jadi dari kecanggungan Ibu tadi akan banyak akibatnya, Bu ya, seperti ke rekan sejawat, ke murid-murid Ibu malah yang setiap harinya murid-murid itu selalu bersama Ibu ya. Terus dari permasalahan tersebut, dampak dari kecanggungan Ibu itu, apa Ibu itu punya cara atau inisiatif gitu, Bu ya, bagaimana sikap yang harus Ibu ambil untuk memperbaiki sikap Ibu itu gitu? Apa Ibu ada rencana ke depannya itu apa gitu, Bu? Iya ya, Bu ya, begini, Bu, rencana saya karena ini terjadi pada pribadi saya, Ibu, diri saya, teman saya seperti itu. Jadi mungkin saya akan nanti lebih mengembangkan menghilangkan rasa canggung itu, Bu, dengan meningkatkan rasa percaya diri saya
seperti itu, agar nanti terjalin komunikasi yang baik. Karena saya juga sadar bahwa komunikasi yang baik dengan rekan sejawat saya itu mampu memecahkan permasalahan yang ada pada siswa seperti itu. Iya, baik Bu ya. Selain itu apa ada rencana lagi Bu ya? Kan di sini Ibu setiap hari kan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan siswa ya. Jadi apa Ibu ada rencana lain untuk melakukan apa ya, komunikasi yang baik itu Bu ya, untuk memperbaiki, karena kan seperti Ibu ketahui kan ada apa ya Bu, ada orang di belakangnya siswa itu kan yang mempunyai peran aktif gitu kan. Apa ada Bu rencana-rencana lain gitu Bu, agar Ibu itu lebih percaya diri, agar Ibu lebih baik lagi dalam berkomunikasi, itu apa ada lagi Bu? Selain saya mengembangkan rasa berani saya atau percaya diri saya juga ternyata harus menjalin komunikasi dengan orang tua murid sepertinya Ibu ya, bukan hanya pada rekan sejawat saya seperti itu. Dengan rencana-rencana Ibu tadi ya, ingin meningkatkan rasa percaya diri, berkomunikasi yang baik, sehingga bisa berkomunikasi yang baik dengan rekan sejawat. Apa Ibu itu mempunyai keyakinan Bu ya pada diri Ibu menanamkan pada diri Ibu bagaimana cara Ibu melakukannya atau menerapkannya gitu Bu? Ya, saya rasa bisa Ibu ya. Saya yakin dengan perbaikan dalam diri saya, kemudian saya juga sadar bahwa ternyata penting itu sekali Bu komunikasi antara rekan sejawat, kemudian juga interaksi komunikasi antara guru dengan siswa nanti dapat menyelesaikan masalah siswa tanpa saya harus merasa kewalahan sendiri Ibu. Saya yakin itu yang bisa saya lakukan. Jadi dari rencana-rencana tadi Bu ya, semoga Ibu bisa melakukannya dengan baik. Kalau misalkan Ibu punya ide-ide lagi atau rencana lagi, silakan, nggak apa-apa dituangkan ke saya gitu Bu ya. Untuk sementara mungkin sebagai langkah awal saya yaitu memperbaiki diri saya sendiri dulu Ibu, kemudian juga memperbaiki nanti bagaimana saya memberanikan diri untuk menjalin komunikasi yang baik lagi, lebih intens lagi dengan rekan sejawat saya. Baik, dari rencana tersebut pengharapan Ibu kedepannya Ibu menjadi orang yang bagaimana? Dari rencana ini saya harap Ibu bahwa diri saya itu menjadi lebih baik, menjadi pendidik yang lebih baik kepada murid saya tanpa harus kerepotan sendiri seperti itu, yaitu dengan pentingnya menjalin komunikasi saya kepada rekan sejawat ataupun nanti kepada orang tua murid yang berakibatnya nanti lebih baik kepada murid seperti itu. Luar biasa Ibu ya. Kira-kira itu kapan Bu ya Ibu mau melakukan perubahan pada diri Ibu? Mungkin akan segera Ibu saya lakukan. Mungkin nanti saya akan mencari beberapa cara atau tips bagaimana menjadi guru yang baik, seperti itu, bagaimana meningkatkan rasa percaya diri saya seperti itu. Iya, bagus Ibu ya. Semoga Ibu kedepannya bisa membenah diri Ibu ya. Memang rasa percaya diri itu sangat penting Ibu dalam berkomunikasi, dalam berkolaborasi. Yang lebih utama itu memang rasa percaya diri, dan rasa percaya diri itu muncul dari diri Ibu sendiri ya. Saya doakan semoga Ibu kedepannya dapat menyelesaikan masalah dan Ibu menjadi sosok yang lebih baik kedepannya Bu ya. Terus semangat Ibu ya. Iya. Saya sudah dapat dengan bercerita kepada Ibu, saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya. Alhamdulillah. Iya. Jika nanti butuh saya lagi Bu, siap. Saya mendengarkan cerita-cerita Ibu. Saya rasa sudah Ibu, saya pamit dulu. Nggak diminum dulu Bu ini ya. Sudah. Iya. Terima kasih Ibu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Mari Pak. Ya, sama-sama Bu Asrin. Waalaikumsalam. Sudah selesai ya Bu Indah tadi proses praktik coachingnya? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Lancar ya Bu. Iya. Saya juga perhatikan tadi proses coachingnya juga sangat bagus. Iya. Kira-kira menurut Ibu
dari proses coaching yang sudah Ibu praktekkan dengan Bu April, kira-kira kompetensi apa yang sudah Ibu capai? Iya Pak, alhamdulillah tadi di kegiatan coaching saya itu alurnya sudah, menurut saya ini Pak ya, Ya. alurnya sudah sesuai dengan alur kita Pak. Terus? Dimana saya itu tadi kompetensinya saya berusaha Pak untuk hadir penuh dari setiap pembicaraan, dan saya juga berusaha untuk mendengarkan semua cerita-cerita dari Bu April sehingga saya dapat melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu April itu dapat menemukan solusi dan sadar akan latar belakang atau penyebab dari permasalahannya itu Pak. Baik Bu ya. Berarti menurut Bu Indah dari proses coaching tadi dengan Bu April, Bu Indah sudah semua kompetensi yang ada dalam proses coaching sudah Ibu terapkan seperti itu. Iya Pak, itu kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut Pak Arif ya, yang tadi iya. yang sudah ngamati kami ya, mungkin ada sedikit masukan, catatan atau apa gitu Pak. Iya, Mohon baik. masukannya. Ini ada sedikit catatan kecil Ibu Iya. terkait proses coaching yang sudah Ibu Indah lakukan dengan Bu April. Iya. Kalau boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya. Oh, dengan senang hati Pak, karena ini bentuk refleksi saya. Selain saya Ya, punya ya. kesadaran diri, juga ada refleksi dari Bapak selaku pengamat. Monggo, Baik, monggo. silakan. dari proses coaching yang sudah Ibu Indah lakukan dengan Ibu April, saya mengamati prosesnya sudah sesuai dengan alur kita, di mana yang pertama Bu Indah sudah mencoba hadir secara penuh dalam artian present, memperhatikan apa yang dibicarakan Ibu April, mendengarkan secara aktif, menjadi pendengar setia. Kemudian dari itu Bu Indah juga bisa mengeksplor ya, Iya. dengan membuat beberapa pertanyaan yang berbobot, yang mana dari pertanyaan itu bisa mengarahkan Bu April selaku coach untuk menemukan ide-ide kreatif yang muncul, sehingga dari ide kreatif itu Bu April bisa menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Benar Ibu? Iya, iya Pak. Jadi begini Ibu Indah, dari catatan yang saya buat, semua alurita yang sudah Ibu laksanakan, sudah Ibu terapkan dalam proses coaching tadi, sudah berjalan sesuai aturan, dalam artian sudah Ibu terapkan semua. Tapi dalam proses coaching kedepannya, harapan saya nanti ada dalam proses coaching kedepannya, harapannya nanti dari catatan saya Ibu Indah nanti sama Ibu April ataupun dengan yang coaching dengan coach Ibu Indah, adanya kontak mata. Dalam artian ketika Bu Indah selaku coach dengan Bu April dalam hal ini coach, ada rasa kehadiran di situ Bu. Jadi seakan-akan Bu Indah hadir setiap saat, tidak hanya mendengarkan, tapi dari gestur tubuh Bu Indah juga sama Bu April ada kontak, ikatan, ada kontak mata. Seperti itu Ibu. Iya, iya Pak, iya. Kalau yang lain saya lihat sudah bagus, tapi justru pada kehadiran penuh, pada present itu Bu April sama Bu Indah ada sedikit, sudah ada di awal sudah bagus, cuman di tengah mungkin karena Bu Indah juga lagi sibuk mengerjakan tugas di laptop, jadi tadi saya perhatikan masih sedikit melihat pekerjaan Ibu. Kemudian yang dari Bu April sendiri saya perhatikan kadang mungkin karena kurang fokus atau apa, kadang arah tatapannya masih sedikit melebar. Seperti itu Ibu. Iya Pak, baik. Terima kasih sekali Pak ya. Mungkin kedepannya saya akan lebih fokus lagi Pak
Ya. untuk lebih memusatkan perhatian saya agar saya dapat konsentrasi penuh dengan koci saya gitu. Iya. Karena mungkin ada gerakan-gerakan yang tanpa saya sadari gitu. Iya. Pak. Jadi memang saya harus lebih fokus lagi gitu. Iya, Pak. Terima iya. kasih sekali loh Pak atas masukannya, dan memang harapan saya kedepannya saya lebih mahir lagi dalam kegiatan coaching ini Pak. Iya, di sini kita juga sebagai pendidik, sebagai guru, kita sama-sama belajar Iya. sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Dengan caranya sebagai pendidik kita harus belajar sepanjang hayat. Iya, Itu Ibu. setuju sekali Pak. Semangat Ibu. Semangat Pak. Kalau begitu saya undur diri dulu Ibu, Iya. karena masih ada pekerjaan yang harus Iya. saya selesaikan. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.